Biasanya di akhir tahun kita selalu coba reflect apa yang kita lakukan selama setahun ke belakang. Walaupun kita sudah mencapai goal-goal yang kita terapkan di awal tahun, tapi kita selalu berasa insecure saja dengan kita punya pencapaian. Dimana kalau misalnya kita lihat kiri dan kanan, kayak banyak banget cerita-cerita orang-orang sukses. Apalagi dengan perkembangan media sosial kita yang makin lama menggampangkan orang-orang untuk memperlihatkan bahwa mereka itu sukses. Pertanyaannya, apakah ada buku untuk mitigasi kehidupan seperti ini? Hai warga kreatif, buat kalian mau kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif baca buku, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif negosiasi dengan klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, tolong dipencet tombol like-nya, karena seriusan guys, itu ngaruh buat gue nyembah dewi algoritma. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian yang pertama kali nonton channelnya gue, formatnya akan seperti ini. Dimana gue bakal bahas dulu poin per poinnya, lalu di akhir video akan ada yang namanya peran antagonis. Apa sih yang gue kagak setuju atau peran skeptisnya gue terhadap buku tersebut. Dan disclaimer dulu bahwa ini semua adalah gue punya impresi. Mungkin impresinya gue tidak sama dengan apa yang author itu pengen coba sampaikan. Dan hari ini tidak by popular request. Tidak ada satupun dari warga kreatif yang minta buku ini. Tapi kenapa akhirnya gue pengen ngebahas buku yang kalian tidak request? Karena gue lagi terinspirasikan, gue punya visit pas kemarin gue ke Bali. Yap, 2 minggu kemarin ini gue lagi ada waktu dan gue pergi ke Bali untuk tanda kutip self healing. Terlepas dari kondisi pandemi, entah gimana Bali ini bikin gue berasa nyaman. Kayak seakan-akan gue hanya peduli dengan internal state-nya gue kagak peduli dengan external state-nya gue. Dari sana terinspirasikanlah buku yang gue pengen bahas di hari ini. A Guide to Good Life by William Irvine. So, kita mulai aja. Di buku ini ada suatu definisi yang menurut gue sangat menarik buat kalian yang awam terhadap stoikisme. Menurut buku ini, stoikisme itu layaknya obat. Obat buat kalian yang anxious, takut, dan punya emosi negatif yang membuat kalian berasa hidup kalian tuh susah. Atau enggak, kalian kagak bisa happy atau bahagia. Jadi kalau misalnya warga kreatif sekarang lagi nonton ini dan berasa kagak happy, nonton sampai habis. Pay attention to your enemies. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah kagak suka sama seseorang tersebut kita kagak peduliin kan. Kita kagak peduli apa yang mau dia lakukan. Tapi kalau misalkan kita secara objektif mendengarkan atau melihat dia punya perilaku, sebenarnya kan banyak banget hal-hal yang bisa kita koreksi. Tapi karena kita kagak suka, jadinya kita mendismiss pandangan orang tersebut. So, pay attention to your enemies. Hunger is the best appetizer. Kalau misalkan kalian berasa lapar, itu sebenarnya itu appetizer yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian sudah lapar, apapun juga kalian pasti makan kan. Jadi kalian kagak peduli mau seberapa fancy restoran tersebut, mau seberapa keren makanan tersebut, mau seberapa instagenik minuman tersebut, pokoknya kalian cuma makan dan minum kan. Negative visualization. Dimana kalian coba memvisualisasi hal-hal negatif yang akan terjadi di hidupnya kalian. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian masih berkeluarga, kalian coba visualisasi mendadak anggota-anggota keluarga kalian entah ada di mana dan kalian cuma sendirian. Setelah selesai visualisasi negatif tersebut, balikin lagi keluarganya kalian di dalam visualisasinya kalian. Kalian makin mempunyai apresiasi lebih kan terhadap orang-orang di sekitarnya kalian. Lalu fokus apa yang kita bisa kontrol. Di buku A Guide to Good Life ini coba ngebedain yang namanya output dan outcome. Output adalah kita punya proses. Kita bisa melakukan sebisanya kita. Tapi mungkin outcome-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Dan saat outcome-nya tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, ya terima aja. Karena itu bukan di kontrolnya kita. Yang namanya optimis itu tidak optimal. Karena kalau misalnya optimis kayak seakan-akan kita berpikir bahwa oke, berarti tanda plus terus nih, berarti kita bakal positif terus kan. Ternyata itu hanya titik awal doang. Kalau kita misalnya lihat gelas itu half full, itu udah bagus. Tapi bukan berarti kita serta-merta ke distorsi bahwa ini pokoknya pasti positif outcome-nya. Tenang aja, ini half full dan pasti jadi full.
Di buku ini mendeskripsikan optimis yang optimal tahu apa yang bisa kita kontrol dan kita kagak bisa kontrol. Dan kalau misalkan ada sesuatu konsekuensi yang kita dapat karena di luar kontrolnya kita, ya tetap terima aja. Embrace discomfort. Coba kalian cari aktivitas-aktivitas yang bikin kalian kagak nyaman. Karena diklaim kalau misalnya kalian mempunyai sekian banyak aktivitas yang kalian kagak nyaman dibandingin sama orang yang mengantisipasi zona tidak nyaman tersebut, pada akhirnya kalian pasti lebih nyaman di situasi yang tidak nyaman dibandingkan orang yang selalu menyampingkan zona tidak nyamannya. Contoh paling bego ada kalau misalkan kalian itu tidak minum alkohol. Jangan tidak minum alkohol karena kalian takut jadi alkoholik, tapi kalian tidak minum alkohol karena kalian punya yang namanya self-control. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dengan kalian exercise yang namanya willpower, itu akan membuat kalian punya otot mental lebih kuat lagi. Banyak orang salah mengejar popularitas, fame. The price of fame is so high that it far outweighs any benefits. Jangan cari namanya social status. Kalau misalnya kita mencari social status, berarti kita harus populer kan? Dan untuk kita bisa jadi populer, kita harus bisa please others. Menyenangkan orang-orang lain selain kita. Tapi di saat itu sudah menjadi sesuatu yang ekstrim, akhirnya kalian hanya menjadi budak orang-orang tersebut. Karena kalian tidak bisa menyenangkan diri kalian sendiri. Grief is a negative emotion. Mungkin ini yang paling kontroversial di buku ini, atau lebih tepatnya agak asing di budaya timur seperti kita. Dimana kalau misalkan kalian mendapatkan suatu bencana, contoh keluarga kalian ada yang meninggal, ketok-ketok kayu, dikomentarin di buku ini bahwa kalian justru kagak boleh grieving dengan negative emotions. Is this what the person who died would want me to do? Of course not. She would want me to be happy. The best way to honor her memory is to live off grieving and get on with life. Tapi di buku ini juga bilang bahwa jelasnya namanya grieving itu sesuatu yang tidak bisa kita eliminasi. The goal of the Stoics was therefore not to eliminate grief but to minimize it. Peran antagonis gue terhadap buku ini. Jelasnya buku ini gue suka banget, makanya sampai akhirnya gue ngebawain kultum ini ke kalian. Tapi kalau misalkan gue pakai topi anak kotanya gue berasa filosofi stoikisme ini akan susah diterapkan. Dinamika hidup kita, terutama yang di kota, menurut gue agak susah untuk menerapkan filosofi stoikisme ini. Karena kalau misalkan kita benar-benar stoik, layaknya Marcus Aurelius, apapun situasi negatif yang mendadak terjadi di kita, ya kita terima aja gitu. Mungkin dengan kita terima aja, dianggap dengan orang lain berasanya bahwa lo kok lo terima aja sih? Dan itu kenapa gue bilang dinamikanya itu sangat kompleks kalau di kehidupan anak kota. Lalu di buku ini ada quote, "The biggest mistake the one made by a huge number of people is to have no philosophy of life at all." Filosofi penting nggak? Pastinya penting. Tapi kalau menurut gue, tanpa filosofi kita kagak bisa hidup yang enak, hidup yang bagus, a good life. Menurut gue nggak fair ya kalau kita bikin statement seperti itu. Nah, menurut gue banyak banget orang-orang di dunia ini yang tidak mempunyai privilege untuk mencari filosofi hidupnya karena mereka harus surviving. Karena mereka secara Maslow hierarchy of needs masih di bottom of the pyramid. So, menurut gue kagak fair untuk dibikin statement seperti itu. Gue highly recommend banget buat kalian yang bener-bener pengen nyari filosofi hidup, gimana caranya memperbaiki kehidupannya kalian di tahun depan, gimana caranya kalian bisa merespon kondisi negatif. Gue highly recommend banget A Guide to Good Life by William Irvine. Dan seperti biasa ada catatan buku book notes yang gue diterjemahkan ke bahasa Indonesia, link di deskripsi, and shout out to Linkit, alienka.id, yang membuat gue gampang fasilitasi digital production gue. Contoh-contoh book notes gue seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian punya akses ke buku ini, gue harus rekomen kalian beli aja sendiri. Dan jangan lupa gue ada ebook-ebookan atau iku-ikuan. Itu adalah bentuk giveaway buat kalian yang selalu subscribe, komen, dan juga follow gue di Instagram. Cara ikutannya gampang banget, dimana kalian cukup komen aja di kultumnya gue. Apa yang kalian dapat dari buku ini, apa yang kalian kagak suka terhadap buku ini, apapun. Pokoknya komen yang sekreatif mungkin buat gue bisa pilih kalian untuk jadi pemenang giveaway ini. And buat kalian yang menang, kalian kagak harus milih buku ini. Buku apapun akan pasti gue giveaway-kan ke kalian. Ini adalah bentuk apresiasi gue buat kalian yang suka nonton konten-konten buku seperti ini. So buruan jangan lupa komen, and subscribe, and follow gue di Instagram buat tahu siapa menangnya. Gue tahu kultum hari ini agak unik karena kalian kagak minta sama sekali. Dan itu gue rasa melambangkan apa yang gue
dapat dari perjalanan ke Bali gue kemarin. Gue tahu agak ekstrim, kayak emang lu dapat apaan bro? Semua orang juga ke Bali kok. Tapi poinnya gue kagak pengen tanda kutip dikontrol oleh external validation. Dimana gue tahu kalau misalnya gue membawakan buku-buku yang kalian minta, pasti viewsnya lebih tinggi. Dan buku-buku tersebut kan emang lebih populer. Tapi gue berasa it's a guide to good life, right? So instead of focusing on external, dimana komentar-komentar kalian, which I appreciate, tapi gue juga pengen secara intrinsik, gue mempunyai motivasi untuk menyuarakan apa yang gue suka. Karena gue setuju dengan A Guide to Good Life ini, I don't think being famous is the game. Gue rasa pada akhir hari, yang paling penting adalah lu punya well-being. So buat kalian yang berasa, aduh kok gue masih belum gini ya, oh kok si itu udah gitu ya, jangan coba banding-bandingkan kalian ke external factor. Yes, namanya motivasi itu bagus, tapi jangan konsumsi itu sampai akhirnya itu toxic. Coba cari sesuatu yang secara intrinsically bisa timbul. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif. By the way, kalian tetap komen ya, kalian mau kultum berikutnya apa? Ya, gue butuh views.